nggak terima takdir itu. Sing liyane aku kok elek dhewe ngene. Dia salah satunya menerima, bahkan sifatnya bagus dan sebagainya. Itu hasil karya bukan hanya dia loh ya. Mungkin doa-doanya, mungkin sifat asuhnya orang tua sing anure, aku akan mencintaimu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya dari NRA bisa kembali bersamai jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini tema yang akan kita pelajari sangat menarik sekali, yakni tentang manajemen qanaah. Qanaah yakni menerima dengan penuh ikhlas apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, qanaah ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Nah, seperti apakah manajemen qanaah tersebut? Sudah duduk bersama dengan kita semua, guru kita Ustadz Juli Murtado yang akan mengajarkannya. Mari kita simak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, sedherek-sedherek yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi pada kesempatan ini mari kita luruskan niat kita. Sudah hadir, insya Allah disaksikan malaikat, karena ini bagian dari majelis taklim. Mudah-mudahan keinginan hadir di sini disertai dengan keinginan untuk memahami. Kita belajar bersama. Jadi kalau saya ada tema tertentu itu berusaha ngobrak-ngabrik literatur apa kayak apa, konsultasi untuk memahami titik butir mutiara yang kita sampaikan itu janjane karakteristiknya bagaimana, sehingga kita bisa paham, bisa diimani, dan satu persatu semua yang diimani mudah untuk semangat menjalankannya. Nah, di dalam manajemen qanaah, kata-kata qanaah itu memang tidak ada di Quran, tetapi di hadis banyak sekali. Karena itu rentetan dari sifat-sifat yang tergabung menjadi satu. Ya. Nah, kata kuncinya, kenapa kita mengatakan the power? Karena di balik qanaah itu, jiwa qanaah itu ada banyak sekali manfaat yang luar biasa bagi kita. Bahkan kalau di dalam teori SAFE, ada training SAFE, spiritual, emotional, freedom teknik. Jadi penyembuhan semua fisik kita, entah ginjal atau apa, entah kita nih ketemu coro terus kemudian kaget, ketemu apa, takut ketinggian, apapun yang bersifat traumatis psikis maupun emosi kita, itu mesti diawali dengan qanaah. Jadi dia harus menerima dulu kelemahan yang kita ingin rubah itu seperti ini. Itu akibat dari berbagai hal yang selama ini dalam perjalanan sampai detik ini akhirnya berefek, berakibat jatuhlah takdir titik lemah kita di situ. Misalkan kita ini kalau ngelihat darah, ada loh orang lihat darah itu langsung geblak pingsan, ada.
Jadi seperti itu. Nah ya hal-hal semacam itu bisa nanti suatu saat ada materi save itu penting itu. Jadi kebetulan saya sudah pernah mengikutinya sehingga barangkali berbagi. Jadi perlu dipahami apa ini makhluk Allah berupa tuntunan cahaya Allah itu apa. Yuk kita pelajari satu persatu menjadi milik kita. Nah kalau urusan harta itu gampang hilangin, tapi kalau urusan cahaya asalkan itu tetap diyakini itu akan menjadi milik kita. Mau dibuang dengan cara diajarkan orang lain malah makin dalam di dalam diri kita. Jadi ini kunci dalam menerima takdir. Takdir itu segala sesuatu yang dibutuhkan Allah sehingga terjadilah pada hari saat ini ke belakang, bukan ke depan. Kalau ke depan belum dikatakan takdir, nggak ada yang tahu takdir kita. Allah sudah menerapkan di dalam Lauhul Mahfuz tentang takdir kita. Nanti kita ini bagaimana. Tapi karena kita itu perkara gaib, nggak ada yang tahu, ya kita diberi jalan-jalan untuk bagaimana menempuh perjalanan kita dengan baik. Karena itu walaupun sudah ditakdirkan di banyak kesepakatan para ulama, tetap andekan takdir itu kita sudah tahu gitu, andekan walaupun tidak tahu ya di depan kita bisa rubah dengan berbagai hal, doa, sedekah, niat baik untuk memperjuangkan sesuatu. Jadi seperti itu. Ada mungkin takdirnya dia mati, tapi karena dia ingin memperjuangkan sebuah negara biar merdeka umpamanya ya, maka dia minta kepada Allah diberi kekuatan. Bisa jadi dia belum mati, setelah merdeka mungkin habis itu dia itu. Karena Allah Maha tahu dan Allah itu melihat kebaikan yang kita inginkan. Allah itu sangat-sangat bersyukur. Wong ki kok membela kebaikan tenanan gitu. Sangat, dan itu Rasul-Rasul semuanya sudah membuktikan. Jadi seperti itu. Sampai kita ini bulan Maulud 13 tahun Rasul kita sudah berjuang habis-habisan, entek-entekan pamannya meninggal, istri yang hartanya luar biasa habis total itu pun meninggal dan sebagainya. Tapi ternyata itu titik kulminasi Allah menunjukkan kesungguhan yang demikian itu, akhirnya diberi jalan keluar, yaitu hijrah. Dan ini suatu proses kehidupan, merubah sesuatu itu nggak gampang. Kalau kita sedang memperjuangkan entah di lingkungan, entah di keluarga, entah di pekerjaan untuk merubah ini, itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kalau nggak punya visi yang kuat dan strong leadership atau kepemimpinan yang kuat, nggak jadi itu. Seperti di Indonesia ini gimana? Nah, jadi kunci dalam menerima takdir dan hasil usaha kita, apapun, berupa rezeki, materi, berupa pangkat, berupa kesehatan, berupa apapun yang diterimanya, berupa apapun keadaannya, dengan sepenuh hati berprasangka baik kepada Allah bahwa itu sudah kondisi yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Jadi takdir yang kita terima, misalkan kita sudah usaha Jakarta itu udah kemana-mana, tak duit agak seperti tadi Aksun ini ya, terus gagal gitu ya, ditawarin tapi kon jadi pecundang aja kasarannya itu, ngalah nih pesaing satunya gitu. Nek ngono nanti tak dukung apa-apa, nggak mau gitu kan, padahal cinta agak. Ya sudahlah, sambil evaluasi. Bedanya ini yang harus hati-hati. Qanaah itu bukan pasrah total sakarep ya wis lah, kalah ya wis lah, ya wis lah. Akhirnya kita nggak berusaha untuk merubah
keadaan, bukan. Qanaah itu terima dulu apa yang menjadi takdir ini, menjadi positioning kita. Ya, kita memang masih belum, kita memang gagal ujian ini, kita memang di posisi yang ini, kita memang masih untung begini kalau usaha, kalau pekerjaan kita begini. Kalau misalkan disuruh kepala sekolah kon bayar gitu ya Pak Lili ya, misalnya gitu, wani enggak, akhirnya dia enggak jadi kepala sekolah, gak urusan. Bedone mung sithik tapi kerjanya luar biasa bedanya gitu. Banyak sekarang yang nggak mau jadi kepala sekolah. Nah, ini sudah pada kondisi yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita menjadi tenang, tenteram. Nah ini dampak qanaah yang luar biasa adalah tenang, tentrem, merasa bersyukur, sabar dalam menjalani kehidupan ini. Paido ya wis lah, umpamanya aku nggak berbuat elek di paido ya wis. Ada begini ya wis, ini ya wis begitu. Menerima kenyataan fakta takdir itu dengan berpikir berprasangka positif, janjane nek Allah mau ngecul nih kita, Allah nggak punya sifat Rahman Rahim, hasilnya pasti lebih jelek dari yang ada. Mungkin kita ini delalah yo nate apa, mungkin korupsi, mungkin apa sing berbuat welek atau apa, mungkin hasilnya pada posisi yang delosor di angka 1, tapi Allah sudah memberikan yang terbaik di situ, misalkan angkanya 3 begitu. Mungkin karena orang tua kita ini baik dan sebagainya, kan ada Nabi Khidir contohnya, lagi wong cilik kok malah dibuang omahe dan sebagainya. Ini dulu orang tuanya walaupun sudah meninggal, tapi dia itu orang yang baik, orang yang ini dan sebagainya. Pada waktu mateni si pemuda juga itu Nabi Khidir itu, nah itu orang tuanya baik. Mudah-mudahan dengan dimatikan yang dia itu matane dan jiwanya itu dengan ilmunya Nabi Khidir, dekatnya sama Allah, ini sudah bajingan tengek total gitu ya, misalkan gitu ya. Karena ada loh Pak, orang anu itu nom itu sudah apa yang dilakukan sudah welek, kayak ini orang tua dikelompoi dan sebagainya. Nah ngono pateni aja. Tentu itu hubungannya dengan Allah ya gitu ya, agar supaya hanya yang baik ini dapat gantinya, sambil mendoakan dapat gantinya yang baik. Ini ilmunya jauh kan, Nabi Musa aja gak kodal jangan itu. Dan saking tingginya ilmunya Nabi Khidir, awal ketemu Nabi Musa aja sudah dipal. Kowe gak bakalan kodal, sabar musuh apa yang saya lakukan. Ilmunya cek kadoan begitu. Enggak sabar, apalagi dia Rasul kan, sabar gitu. Lanang di badan ini dia nggak melihat mungkin hatinya dan sebagainya sudah diliputi setan gitu loh, kasarannya gitu. Padahal orang tuanya itu orang yang sangat baik, semacam itu. Ya. Jadi ada banyak, karena kita mendingan kita nih ndongak nih anak-anak kita dan sebagainya terusan bareng-bareng mau kurota ayun dan sebagainya, atau satu-satu sebut namanya. Mungkin kalau pernah sekali terjadi wong tuh nuwak kali nggak karu-karuan Pak, wis pokoknya mbek wong tua mbek kuabeh wis kasaran begitu, tapi dia ikut hiking mbek koncone mau celelean dan sebagainya delalah jatuh pleset ceblok wis gak ana uang, gak ana apa-apa, bengi-bengi kelelap-kelep sikile dan sebagainya patah dan sebagainya, mendeli gitu. Di saat itulah dia sadar terhadap ibunya, sehingga dia memohon, ya Allah berilah kesempatan untuk saya merubah, ya Allah. Delalah sampai pagi dia begitu masih hidup, tidak kena organ vitalnya aja. Akhirnya ditemukan. Habis itu dia berubah total. Nah itu kan
mungkin berkat doanya orang tuanya belingnya itu mungkin dikeplani oleh Allah gitu loh Pak. Tapi orang tuanya yang mendoakan terus begitu itu akhirnya menjadi jadi nilai 1 bisa jadi nilainya 4, bisa jadi nilainya 6 lulus gitu. Ada loh Pak, wis dek panjane wis loro apa bodoh gak belajar belas, ada ujian yang berat sekali, ujian fisika SMA, dia nggak belajar belas gitu ya, uduk lalu neng kono gini sih. Walaupun zaman saya itu sudah terjadi kong kali kong besar-besaran karena tahu fisika itu wangen setengah mati gitu ya, akhirnya ujian labnya itu kon gaya cilik begitu dia duduk itu lah, alhamdulillah dia gak melok apa-apa dan sebagainya lah, kok ono buntulan keliping tergulung gitu, kerpean penuh tidak, karena memang diatur itu, sudah ada taklah gitu. Dan saya yang paling keras menilai, bagi saya nilai 3 pun saya lakukan, tapi saya nggak mau masuk Anung bareng di sip gitu. Oh masuk gak gitu, enggak gitu. Anung itu teman sekelas saya itu sekarang nyalon di sana itu. Nah jadi seperti itu. Ternyata belakangan saya tahu hanya 2, satu orang Kristen, yang satu saya yang nggak ikut gitu. Wah aku ya belajar sak pol-pole, hasilnya kayak apa tak terima. Lihat tadi itulah orangnya wong tuane wapi dan sebagainya, dia ngono ya diplek ya, dia gak salah, rumono salah ada begitu, lulus dia. Ada begitu. Jadi banyak yang terjadi, kadang dia nggak siap belajar gitu ya, diisi ikut ujian, diisi lah wis pokoknya apa kira-kira bener, ya wis pokoknya bener, lulus. Takdirnya itu mungkin karena doa orang tua, mungkin dia itu baik, nggak ada yang tahu. Ini loh ya. Karena itu kita harus yakini titik sekarang ini, titik sekarang jenengan duduk apa gitu ya, atau mungkin apa tentang perkara rezeki apa itu ada dalam buku khusus dari luar negeri yang ngarang orang luar negeri, hanya membahas itu, bahwa titik gimana kita pada saat ini berada atau kemarin dan sebagainya, itu titik-titik semuanya sudah silmutan gabungan oplosan dari berbagai usaha dia, mungkin doa istrinya, mungkin doa orang tuanya, mungkin dulu amal-amal soleh kakeknya atau apa digabung, itu sajane terbaik pesan. Ya nek terbaiknya wong jahat ya dikeprui tapi nggak sampai mati gitu loh maksud saya. Dalam kondisi yang terbaik, umpamanya dia lagi cilaka, itu cilakanya mau sikil tok ceklek, nggak sampai otaknya pecah, misalnya seperti itu, nyun sewu kita omong kasarnya gitu. Artinya terbaik. Lah untuk itu, inilah kepentingan qanaah. Qanaah itu menerima apapun dengan kesadaran penuh, ya sudahlah. Perjuangan kita selama ini dan berbagai yang mungkin membantu kita orang tua apapun, hasilnya kayak ini. Aku terima dengan prasangka baik. Aku terima, artinya jadi terendam. Maka kalau orang semakin tidak karu-karuan, terima, ya Allah, takdirnya saya terima. Mungkin kan selama ini saya ngerokok terus kebetulan deh paru-paru nih dilalah kena gitu kan. Ya enggak selalu begitu gitu ya. Nah contohnya seperti itu. Terima, sementing terima dhisik. Dan itu di dalam medis sangat dibenarkan. Maka orang yang sakit ngeluh ini nyalah niku bodohku lho, wae panganan atas balung-balung ngono sampai gigiku loro ceklek gitu, nyalane kono nyalane iku tambah loro. Nanti nggak pengalaman ngaten nggih, kita pas sakit kita grundel nyalane wis pokoke iki jatuhno aku gak mamang ini ya gak dan sebagainya, tambah loro Pak. Tapi kalau kita menerima takdir Allah, sudahlah saat ini walaupun itu berupa harta yang terbatas, walaupun itu berupa kita kalah bersaing dengan ini jadi kepala sekolah gitu, walaupun jadi nilainya paling apik saya umpamanya gitu ya sudahlah, terimalah. Itu sifat qanaah. Ketenangan itu
akan dampaknya luar biasa. Ya, nggak ada iri dengki, nggak penyakit hilang itu, prasangka buruk, emosi, ya toh, terus nyalah nih kono, nyalah nih kene, jadi hatinya tentrem. Padahal kalau hati tentrem itu di dalam ilmu penelitian hormon-hormon tubuh kita, sel-sel kita ini koyok merasa nerimo ridhonya Allah, dan dia akhirnya bisa aktif menjadi fungsi-fungsi hormon yang baik. Maka dia akan lebih bahagia, ya wis lah, panjang ya wis nasib kayak ngene, aku kon ngene dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi qanaah di situ letaknya. Coba ya saling ya, kadang-kadang tuntunan itu kadang-kadang hanya dipahami kulit itu, padahal ini ada banyak konsekuensinya. Dalam kehidupan kita sebetulnya hakikatnya adalah dari keputusan satu keputusan yang lain. Ya, kita putus diundang hadir di sini, gitu loh. Kita putus misalkan mau kemana, mungkin di dalam perjalanan itu terus ada kecelakaan dan sebagainya, beda lah. Jadi ada banyak sekali. Maka oleh Rasul itu kalau emang sudah takdirnya katanya ada malaikat penjabut, loh ini sakjane kurang sekian jam matinya di sana kok, di Arab kok, di Cina misalnya gitu. Lah kok masih di sini? Nah, contohnya seperti itu. Kan ada cerita itu. Nah, karena itulah sebuah hakikat perjalanan. Nah, apapun kondisinya dalam ilmu manajemen itu justru penting. Kita jujur introspeksi, ya memang aku saiki cik menghasilkan koyok gini, itu sudah dianggap terbaik versi Allah, kita terima. Apa mau terima toh? Nek belum sesuai dengan cita-cita kita, itu alat yang bagus untuk introspeksi diri. Misalkan dari perusahaan jadi apa kok rugi terus atau menurun terus atau apa gitu ya, kenapa hidup saya kok suwi-suwi kok tambah ruwet, nggak karu-karuan atau apa, kenapa kok macam-macam, semuanya macam-macam. Coba timbulkan suatu keinginan, cita-cita bahwa itu mungkin kurang sedekah, mungkin kurang rajin, mungkin ilmunya perlu ditambah dan sebagainya. Mungkin doa-doa kita kurang, mungkin sedekah kita kurang, mungkin usaha kita kurang sungguh-sungguh, kurang sabar. Nah, itu membuka kesempatan introspeksi yang luar biasa. Dalam kehidupan ini, keputusan dari hati yang tenang, tentram itu paling tidak akan banyak menimbulkan kesalahan yang fatal. Aku bisa cerita banyak tentang orang yang emosional, orang yang galau, orang yang prasangka jelek dan sebagainya, mengambil keputusan itu salah total. Akibatnya dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa terhadap kehidupan dia. Karena itu ketentram, hati yang tenang, hati yang introspeksi, hati yang qanaah akan membuat dia hati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan yang besar. Entah mau cari pasangan, anak kita, atau apapun. Kita punya banyak cerita saja nih. Tapi habis biasanya kalau cerita mau gitu. Tapi intinya seperti itu. Jadi dia bersyukur, sabar, sudahlah. Untuk hasil karya saya, pekerjaan yang selama ini sampai dulu ilmu yang kita lihat. Sebab kan kita hari ini itu kalau ada orang yang rajin gula ilmu, ya tiap hari dia dapat ilmu banyak sekali. Tapi bagi orang yang malas gula ilmu, mungkin setahun cuma dapat beberapa ilmu saja. Begitu, jauhnya luar biasa. Padahal dampaknya hari ini kita punya kemampuan yang tinggi, itu juga akan berdampak kepada ke depan. Maka yuk kita mengelola qanaah ini sebagai upaya bagaimana kita mengelola pikiran dan hati kita terhadap takdir yang kita terima. Utamanya itu, karena dampaknya besar sekali. Nah, maka yuk kita berubah, kita yang terbaik,
kita qanaah, kita ambil positioning kita ini jajane cek kurang apa ya dari sudut agama. Kurang apa yang kurang punya, yang kurang-kurang itu coba direncanakan, kemudian reevaluasi lagi untuk kita berjuang mbok menawa Allah merubah takdir yang sudah ada ini yang memang belum sesuai yang kita kehendaki. Oh bisa, karena semuanya Allah sudah menunjukkan, semua bergantung ikhtiar kita, begitu. Ikhtiar yang total, misalkan seperti itu. Jadi, maka yuk cari ilmunya, kita sertakan hati kita untuk kita connect selalu dengan Allah, sehingga kekuatan ilahiyah selalu bersama dengan kita. Ya, dan kita sebelum dipanggil Allah tidak tahu kapan takdirnya, berarti seakan-akan Allah itu ngandani kita, kesempatanmu makin lama makin sedikit. Karena itu optimalkan kesempatan hidup ini untuk kita lebih baik, hasanah dunya, hasanah akhirat. Butuh makne anak terpipil, bu apa, bu nasihati atau apapun, ya. Jadi seperti itu. Karena kini banyak yang sepuh, ayo cobalah untuk evaluasi apa yang kurang-kurang dan sebagainya. Sudah dengan menerima yang ada sekarang, ya. Jadi seperti itu. Ini kita terakhir ini hati yang qanaah, mari kita jaga. Nah wis punya sifat qanaah tadi nerimo, ya wis sekarang ini yang terbaik, ya wis. Kemudian untuk ke depan apakah masih sesuai dengan yang kita cita-cita? Enggak. Kalau belum, kita jadikan ini bahan evaluasi diri. Kurangi neng di. Kunci membangun ketenangan dan kesabaran dalam hidup ini akan menyehatkan, akan berdampak besar sekali terhadap kehidupan kita. Paling tidak kenyamanan, kebahagiaan itu tentu diawali dengan ketenangan dan ketentraman batin. Jiwa qanaah itu cospleng, powerful di urusan masalah ketentraman kehidupan kita. Jadi saya kira demikian. Ini ada film, disetel filmnya sambil break, ya enakan gitu ya. Soalnya waktunya mepet. Kita akan memutarkan tayangan-tayangan motivasinya ya Pak ya setelah jeda pariwara berikut ini. Nah pemirsa, tuntunan jangan, tadi kita sudah diajarkan bahwa tuntunan itu jangan dipelajari hanya dari kulitnya aja. Untuk itu kita akan semakin mengupas lagi lebih lanjut, tetapi kita harus jeda dulu berikut ini. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Masih bersama dengan Ustadz Judi Murtado, kita akan belajar kembali mengenai manajemen qanaah dan apa itu keutamaan bersifat qanaah. Silakan Ustadz. Jadi dalam kehidupan ini kan tidak selalu yang enak-enak menjadi takdir kita, ya. Yang nggak enak pun kadang menjadi takdir kita. Kalau pas nggak enak kita sabar, menerima qanaah. Yang enak kita juga qanaah, sehingga tidak kemelindih, kita terus foya-foya dan sebagainya. Jadi hatinya itu menjadi landai, tenang gitu. Nah ini kalau memuncak akan menjadi nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, teduh, adem, ayem, tentrem. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam rombongan surgaku. Wah, gitu ya. Nah ini qanaah nggak ada di Quran, tapi ini merujuk kepada mudahnya kita menjadi punya nafsu mutmainnah. Jadi seperti itu. Ayo kita belajar terus ya. Nah ini salah satunya kalau kita lihat, ini nggak full kita ya. Kan pernah lihat ini ya, si Adul ya, cacat fisiknya, cacat kakinya, dia dari rumah dia hanya berjalan merangkak dan seterusnya. Tapi dia coba lihat wajahnya semangat ya toh. Nah, dia sudah memahami. Mungkin orang tuanya juga sudah mengkondisikan untuk dia memiliki qanaah. Sebab kalau tidak, itu anak bisa mbutik nggak karu-karuan, merasa dia tuh aku kok sing liyane apik ngono, aku kok ngene terus hanya mutung dan sebagainya. Hati-hati, itu dikondisikan oleh orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya sebaliknya, malah biyen sholat ada yang nggak sholat. Dulu pernah ada yang begitu ya. Di Margorejo itu ada yang seperti itu, terus anaknya cacat kabeh telu, terus akhirnya dia sing biasanya sholat malah nggak sholat. Allah nggak adil, masih sayang anak kok cacat kabeh kayak gitu. Wah gitu, dia nggak introspeksi diri. Akhirnya dia nggak begitu. Jadi ini peran doa-doa orang tua, peran ya wis lah nah. Yang penting kan urip itu bukan karena fisiknya. Ono lho ya sing fisik kaya itu tapi dia mati di tengah sama itu, sedang selingkuh sama seseorang, enggak namanya jelek. Oh itu digantung karena korupsi, padahal dia presiden apa dan sebagainya dan sebagainya. Dari cerita-cerita orang tua kalau menghadapi anak yang cacat itu harus penuh kebijaksanaan. Sebab kalau enggak, akhirnya anaknya nggak nerima takdir itu. Sing liyane aku kok elek dhewe ngene. Dia salah satunya menerima, bahkan sifatnya bagus dan sebagainya. Itu hasil karya
bukan hanya dia loh ya, mungkin doa-doanya, mungkin sifat asuhnya orang tua sing anure, aku akan mencintaimu nak, wis pol-pole aku ini peluk dia apa, dia merasa begegek atine sehingga dia merasa punya masa depan, dan ternyata dia berbuat baik juga bisa juara, akhirnya bisa begitu, dia nggak perlu malu dan sebagainya. Jadi contohnya itu, inilah mental qanaah ini penting. Nah kalau orang tuanya terus gak qanaah, oh Allah itu gak adil, aku gak korupsi, murah-murah kok gini, padahal ada banyak hal yang pengaruh itu. Mungkin dia banyak makan obat-obatan dan sebagainya. Ada contoh ya ahli tapi gak bisa masuk, itu uang laki-lakinya di medan perang kebom, dia cuaca total, akhirnya dia minum obat-obatan. Karena itu cuaca budol gini, budol begini, idiot, umur 10 tahun 1 tambah 1 gak bisa jawab gitu. Kesabaran orang tuanya mencari titik lemah, titik kuatnya itu bagaimana dia qanaah mensyukuri. Sekali lagi uang Islam gak Islam itu bedanya. Nek uang Islam itu nanti tembus di akhirat. Nek wong gak Islam, neng dunia nih tak oleh. Tapi kalau dia berusaha untuk baik, berbuat begitu, ya dia akan diberikan karena rahmat Allah. Itu bedanya gitu. Maka bersyukurlah kita jadi muslim, nggak dunia tok, tapi akhiratnya dapat. Padahal akhirat itu yang tanpa batas. Itu akhirnya nemu musiknya luar biasa, walaupun tangannya mencutel lorong ini. Ternyata dia Beethoven dan sebagainya dilalap. Hanya kuaya dia. Tapi karena wong tuane ya qanaah ya enggak butuh apa, yang penting ku bisa terkenal apik, wis seneng wis ini bisa gitu. Akhirnya banyak disumbangkan itu. Sayang dia gak muslim ya. Beda dengan yang namanya sapa sing jago silat itu apa? Sing jago silat lucu-lucu itu biasanya. Jackie Chan. Akhirnya karena dia sering membantu sana sini, akhirnya oleh Allah diberikan hidayah masuk Islam. Keluarganya dia, padahal dia dulu itu ditendang oleh keluarganya karena kakean anak gak iso nguripi, akhirnya dibuang oleh wong tuane, dipek sama orang yang jago permainan akrobat. Malah dia jadi orang yang hebat malahan begitu. Ini cerita, ini kisah nyata. Akhirnya dia masuk Islam. Alhamdulillah. Nah ini kan pernah tau, nggak usah tak setel lah. Ini wongnya dipecat jadi manajer, dipecat malahan karena dia nggak ikut korupsi dan tidak mau diajak korupsi kong kali kong oleh bose, dipecat. Akhirnya setelah dipecat dia diterima, malah didadeknya manajer lagi, tapi di perusahaan yang lain. Nggak perlu disetel ya. Nanti ada, ini kan paling tak gambar ini. Nah ini punya sifat lagi nih. Ini perlu untuk nyemangati, yang ini nggak apa-apa. Nah, ini perlu ini. Cacat total, tapi punya cita-cita. Aku tidak mau ngemis, aku tidak mau diperlakukan sehingga saya itu seperti orang-orang yang patut dikasihani. Dia nggak mau. Malah dia pengen jadi juara di bidang gulat yang nomor 1 di Amerika. Padahal nek gulat itu tangan utuh sama kaki utuh itu penting. Oh dia putul gitu. Tapi dia melatih dengan dia minta latihan kepada orang gratis semua itu akhirnya. Pokoknya aku latihan sak pol-pole, sak kecil-kecil bendino. Pokoknya aku pengen jadi cita-cita. Cita-cita yang baik untuk tidak ngemis, untuk bisa menjadi contoh orang lain, bahwa orang cacat itu nggak perlu dia rendah hati, rendah diri dan sebagainya. Dia tunjukkan itu. Allah memberikan jalan yang baik. Dia jadi juara, masuk kemana-mana, jadi motivator, duitnya wakeh dan lomo lagi. Itu yang baik begitu. Buka pola foya-foya enggak, karena dia enggak butuh kayak gitu. Pokoknya aku tidak jadi pengemis, aku bisa membuktikan bahwa kita ini bisa. Dilatih aja bisa. Jadi wong gak Islam pun nek tenanan sungguh-sungguh dia belajar ilmunya, latihan sesuai ini, ada gurunya yang memang benar,
sak totalitas manjada wajat, maka dia akan diberikan jalan keluar. Apalagi kita sebagai muslim, kekuatan Allah nempel di kita, maka harusnya umat Islam itu harus jadi umat yang sukses, bukan kayak sekarang jadi buwe sana sini, injek sana injek sini kayak gitu ya. Nah, kemauan keras ini, nek aku lagi nggak semangat ngetali semangat. Oh, namanya orang ya, ada ritme. Dalam 1 bulan tuh manusia itu ada ritme. Ada yang ritmenya adalah mungkin karena sudah kecapean, jenuh mikir gini-gini, terus akhirnya seperti kecenderungannya males apa gitu. Nah kalau sudah gitu bu ngelencer bu apa, cari yang tidak terlalu banyak memforsir otak gitu. Terus santai lagi, kok nanti ritmenya naik dia bisa begitu lagi. Jadi itu ilmunya di situ. Loh ini juara ini. Piye carane musuh kuwi ben menang. Ini disaksikan seluruh dunia itu. Nah dengan penuh kebanggaan, ini memotivasi orang yang cacat jangan ngelokro. Orang tuanya juga jangan ngeloko, dia nggak peduli, dia orang tuanya sudah meninggal, hanya dia eprom, ya wes lakoni. Nah, hanya ada kebanggaan. Ini urusan dunia itu ya kan, dapat rezekinya. Takdir karena ada hukum bahwa takdir itu juga sesuai apa yang kita ikhtiarkan. Termasuk orang tua kita, kakek-kakek yang dulu dan sebagainya, termasuk istri kita yang mendoakan dan sebagainya. Dan sebagainya, termasuk niat kita. Kalau niat dia itu akhirnya terkenal oleh duit hanya untuk kesombongan, keliru. Tapi kalau itu untuk duit dan sebagainya untuk memotivasi orang-orang yang cacat-cacat, yang di dunia itu cukup banyak orang cacat itu. Ya dulu nggak tahu sekarang. Dulu tuh orang cacat yang sejenis kayak gini itu sampai 1%. Nah, 1% itu di dunia itu berapa penduduknya ya? 2 miliar taruhlah gitu ya. Lebih saya gitu. 2 miliar itu 1% biro pak. 1% 1 miliar, 2 miliar ya 40 juta loh pak. Orang yang cacat kayak gitu pak. Ada yang matanya, ada yang ininya dan sebagainya. Jadi akhirnya dia di mana-mana disuruh untuk membuktikan, akhirnya mereka begitu. Nah, kalau kita merujuk kata-kata qanaah ya qana'u qanaah, merasa cukup menerima apa adanya tanpa tedeng eling-eling, tanpa prasangka elek kepada Allah. Ya wis, ini menjadi apa yang kita terima, mungkin hasil karya kita begitu dan sebagainya, ini sudah merupakan karya yang terbaik. Jadi kalau dikembangkan maknanya, menerima takdir kehidupan apapun kondisinya, elek buah api, yang merupakan hasil usaha kita selama ini, dan juga usaha nenek-nenek kita, apapun usaha itu, mungkin sahabat-sahabat kita yang baik dan sebagainya, dan meyakini bahwa itu semua merupakan yang terbaik yang dikehendaki Allah, yang patut kita syukuri. Karena kalau enggak, janjane kita nilai siji, tapi saiki nilai cik papat, gurung lulus tapi wis papat gitu loh. Ya gitu ya. Utawa lulus 6, nah, tapi wis lulus kan gitu. Padahal kalau kita mungkin nggak lulus. Wah, no loh wong sing loro terus ujian gitu dilulus, mungkin gurune sing ngesakne. Dia itu jenenge apik karena loronen terus ya wis tak, daripada gak tak unggane nilainya 6 kabeh lulus kayak gitu kan. Itu kan karena kebaikan gurunya. Gurunya juga melihat orang itu baik, tapi adalah loro, anak wong miskin dan sebagainya gak lulus ngesakne. Misalkan seperti itu. Adalah lain adalah loro, dulunya nilai-nilai yang baik sehingga gurunya membuat kebijakan gitu ya. Nah, syukuri dan menjadi masukan positif, objektif untuk introspeksi diri kita dalam menyempurnakan kehidupan kita. Yang benar itu begitu pak. Jadi nggak nerima qanaah ya wis lah, aku ya elek ya wis lah gitu. Aja. Kita pengen punya cita-cita gitu loh, anak kita dan sebagainya. Cobalah kita tetap berusaha terus. Kalau belum sesuai dengan cita-cita, usahakan terus. Jadikan masukan itu. Mungkin karena dulu itu begitu. Oh ya, untuk 6 karena ya loro, delalai, lorone delala apa? Delala itu terus dolanan kemana-mana, akhirnya kepleset ceplok dak kepalane bentur dan sebagainya. Jadi bisa macam-macam gitu.
Nah, ini makna umum seperti itu. Ada hal yang penting dari sifat ini, maka dia menjadi tenang dan tenteram. Jadi seperti itu. Karena semuanya seperti itu, enggak gampang itu, butuh dilatih. Oh, bipoa itu aku kok wong kayak malah dipaitu, difitnah dan sebagainya. Kan gitu kan. Pernah tahu kita sudah bolak-balik kita ngasih malah difitnah, malah diapakan, pernah begitu. Dan sebagainya. Ya sudah. Kalau kita sabarin, malah kita kasih ada, kita malah doakan, hilang itu yang namanya fitnah itu. Maka jiwa utama, ciri utama insan yang berjiwa qanaah dalam kehidupannya selalu merasa tenteram, tenang, adem ayem, menerima semua takdir kehidupan dengan penuh kecukupan, penuh keikhlasan, berprasangka baik, serta meyakini itu hasil terbaik dari Allah dengan memberikan apa ini? Memberikan yang Allah berikan kepada kita sambil terus-menerus berupaya introspeksi diri dan menyempurnakan diri menuju cita-cita yang diharapkan. Pokoknya ya apa dia gagal sama ini ya wes terima aja. Jiwa qanaah itu membuat tenang tenteram sehingga kalau dia punya cita-cita dia nggak dihambat oleh perasaan yang galau, perasaan kecewa, perasaan sedih berlebihan, sehingga dia tetap produktif, Pak. Kan seperti itu, Pak. Tenang, tentram, produktif. Wih, sudah itu nggak apa-apa, dijegal kayak apa, ya sudahlah, dia tetap akan menjadi hamba Allah yang produktif, ya. Maka sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, dari hidayah, diberi rezeki yang cukup. Nah, cukup itu relatif, Pak. Ono sing hasilnya waya gak cukup, ono sing sedikit cukup itu. Kecukupan tergantung kecukupan kita. Dan sifat qanaah merasa cukup dengan rezeki tersebut. Jadi menerima rezeki itu berapapun dan sebagainya. Ini beruntung, ini hadis ini. Qad aflaha man hudiya ilal islami wa ruziqa kafafu wa qani'a bihi. Kalau dia di dalam rezeki itu wa ruziqa, ya, maka baginya dia sudah menerima dengan sepenuh hati dan bersyukur. Menerima sepenuh hati itu pasti diiringi oleh sifat bersyukur. Kalau enggak begitu, itu masih setengah-setengah. Tapi kalau kita ya wes kita syukuri, ini mungkin sudah jalan Allah yang terbaik. Nah, kemudian ini di surat banyak sekali ya. Janganlah kamu berangan-angan, iri hati. Orang qanaah akan jauh dari sifat dengki, iri hati, Pak. Karena dia sudah merasa yang terbaik itu. Terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian apa yang mereka usahakan, bagi perempuan apa yang bagian mereka usahakan. Ada kata-kata usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita nggak usah, mungkin dia usahanya lebih kenceng. Ya kalau memang dia itu nggak sholat lebih kenceng ngono ya, tapi dia oleh dunia tok. Ya wis lah, kita terima aja sambil kita terus berusaha mencari, memohon karunia-Nya. Sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu termasuk yang kita usahakan. Kalau kita tambah melukru, tambah ini, nyalah nih kono nyalang ini, kan nggak produktif dah. Bundeli di pikiran kita begitu. Nah ini mental qanaah, disitulah letaknya. Kita bisa jadi orang arif bijaksana, apa adanya kita akoni, kejujuran kita akoni, tapi kita tetap tidak mau menyerah sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan. Jadi seperti ini banyak sekali ya. Jadi apabila ditimpa bencana menyeru kami, kemudian kami memberikan nikmat kepadanya, dia berkata sungguhnya aku diberi nikmat karena kepintaranku. Sebenarnya ini adalah ujian. Jadi kalau diberikan kemudahan apa-apa, jangan merasa sombong. Ini guru-guru aku pintar kok. Jadi bukan karena itu. Padahal hasil karya takdir itu merupakan yang terbaik Allah. Mungkin doa-doa orang tua, mungkin doa-doa sahabat. Ada loh orang itu yang nggak mau dikasih tahu dapat dikiriman duit kon budal haji, tidak menyebut namanya,
dia mengatakan saya tidak ingin dan tidak perlu tahu siapa saya, tapi intinya saya melihat Anda baik, ini ada dana budal haji. Ngono Pak. Mbuh dulure gak ono sing ngerti Pak. Mungkin dia suatu saat pernah berbuat baik yang akhirnya membuat dia itu jadi kaya raya misalnya begitu, sehingga dia merasa berbakti. Kok dulu ada cerita itu tukang tambal ban, ada orang kaya dari Jakarta nambal ban, terus tanya, di sini ada tanah yang luas enggak mau jadi industri gini. Dia dengan tulusnya mengatakan, itu lupa ada orang lupa, itu ya pokoknya sebelah sana, pokoknya dengan tulusnya dia ngomong mau dikasih duit, mau tenang, mau tenang. Terus tambal ban ini aja kerjaanku gitu kan. Habis itu Pak, sekian tahun dia datangi, diajak haji. Ini kisah nyata loh ini, cerita semacam itu. Dia nggak pernah kepikiran, cuma pengen haji tapi nggak ada duit, mau dia gitu. Dia nggak pernah kepikiran begitu, kok diajak uang yang dulu hanya sekedar lewat gembos, misalkan gembos apa njaluk ditambal apa, jaluk gembes jaluk di kompoh gitu. Hanya seperti itu sambil tanya, tapi dia tulusnya itu yang menyenangkan. Dikasih emoh tenang. Ternyata menyentuh hati orang kaya itu, begitu kayanya tambah kaya, dia begitu ringannya untuk menghajikan itu. Sak bojone haji. Itu kisah nyata lagi itu Pak. Aku diceritani orang. Nah semacam itu, maka ayolah, jiwa qanaah akan membuat kita nggak sombong, kita nggak iri dengki dan seterusnya. Jadi sungguhnya Tuhan melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang ingin. Sungguhnya Dia maha teliti dan maha melihat hamba-hambanya. Ayo, mungkin Allah itu teliti kok. Kenapa Allah memberikan takdir begini? Mungkin jadi pembelajaran kita kok. Mungkin kita masih begini, mungkin kita ngentet, mungkin kita nimbangnya dikurangi atau apa kayak. Ya kita introspeksi diri. Ini menunjukkan bahwa kata-kata Allah sesungguhnya Dia maha teliti, maha lihat hamba-hambanya. Allah tuh maha meliti melihat hamba-hambaku itu sudah usaha tenanan enggak, ngentet atau korupsi atau apa, begitu tahu. Karena itu Allah menurunkan suatu positioning takdir kepada kita yang seperti itu gitu loh Pak. Wah kok tulusnya setengah mati ada gitu-gitu. Celuk nih makhluk yang lain, ketikin hati nih wong kuwi, kasih dia untuk haji misalnya begitu. Loh, bisa nggak? Oh bisa. Allah kok dilawan, gampang bagi Allah gitu ya. Begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dalam arti bukanlah kekayaan itu lantaran harta banyak. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Itu untuk memotivasi orang-orang sing kemaruk donya, sing dipikir gitu, fisik-fisikale anake kok cacat kabeh dhek malah muteng. Sudahlah, yang diambil oleh Allah nilainya itu bukan itu, tapi jiwa baik kita, ibadah kita. Tambah rugi kalau kita begitu ya. Ya Allah, aku meminta padamu petunjuk ketakwaan, diberikan perlindungan yang kaya. Ya, itu doa Nabi. Meminta kepada petunjuk ketakwaan dan diberikan perlindungan dan kekayaan. Contohnya seperti itu. Ya kita berdoa aja. Nah, terus kemudian ini, ya, dia mendengar Fadhalah bin Ubaid memberitahukan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah. Beruntunglah orang yang diberi petunjuk dalam agama Islam, sedangkan hidupnya berkecukupan dan dia qanaah, hatinya tenang menerima takdir yang sudah diberikan Allah. Ini juga begitu. Nggih, padha nggih. Ya, dan sebagainya. Ini sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberikan padha ae ini. Ya, mek padha itu nggih. Hadis itu banyak ya. Berkata, qanaah itu gudang kekayaan yang tidak akan sirna. Qanaahnya adem tentrem itu kan kekayaan itu, kekayaan hati nggih. Digoda apa aja, nggak nyalahne wong, nggak nyekutun, nggak kecewa, nggak sedih, nggak karu-karuan. Itu tetap semangat dia begitu, alat untuk introspeksi diri. Dia bersyukur dengan apa adanya, itu kan kekayaan hati yang luar biasa Pak. Ono wong sing duit triliunan tapi dia nggak karu-karuan. Nah ini, bentar kita selesaikan bentar. Manfaat qanaah banyak Pak ya. Bisa diwaca nggak itu? Tapi harus saya bacakan karena qanaah itu penting Pak dalam kehidupan. Banyak orang memutuskan tentang keluarga, tentang tentang pekerjaan, tentang apapun. Kalau nggak disertai qanaah, biasanya meleset keputusannya, dampaknya balik kepada kita. Jadi, ini kunci powerful dalam memberi rasa tenang, tentram pada jiwa kita. Tidak dihantui rasa tamak,
rakus, mengeluh, serba kekurangan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi terhindar dari rasa tamak, rakus dan sebagainya menghantuinya, sehingga ngerundel aja wis pikirannya pokoknya malah kerjanya nggak beres, kerjanya juga males dan sebagainya. Membangun etos kerja, semangat, sifat optimis, percaya diri dalam bekerja, tidak mudah mutungan, tidak stres, tidak mudah kecewa kalau terlalu berlarut-larut dalam kesedihan dan sebagainya. Ya, mendorong hati, sifat hati-hati, penuh kejujuran, tidak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan terbaik dalam kehidupannya. Mengembangkan rasa syukur dan berkecukupan, merasa cukup terhadap yang diberikan Allah. Tapi kalau terhadap ilmu, keinginan punya cita-cita, jangan wastagna, cilaka. Tapi di dalam menerima takdir yang ada, kita harus merasa cukup itu ya. Ini adalah yang terbaik diberikan Allah. Mungkin kita masih malas, mungkin pada gitu, itu urusan lain yang nanti perlu kita kembangkan. Sehingga lebih merasa puas dalam hal apapun, tidak diperbudak dunia. Menyehatkan fisik kita, hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita. Orang tenang tuh hormon-hormon akan tumbuh dan sebagainya, sehingga akan menjadi sehat fisik kita dan sebagainya. Ini ilmiah loh ini ya. Membangun jiwa menghargai sesama, nggak nyono elek, tidak iri dengki atau sombong menyalahkan berbagai pihak, menjadi sumber yang mendorong menyuburkan segala kebaikan, kemaslahatan, kebajikan, kebahagiaan orang lain serta terhindar dari perbuatan buruk dan tercela, dimuliakan dan disayangi Allah dan makhluk Allah. Orang yang qanaat, tenang, arif, bijaksana, nggak iri dengki, nggak emosian, itu kan disenangi wong toh, gitu. Nah, seperti itu. Dimudahkan meraih kesuksesan, kemaslahatan, ketenangan, kemuliaan, menambah kekuatan keimanan, kejujuran, prasangka baik, kesabaran, ketenangan, keikhlasan, kesyukuran, keihsanan, kesantunan. Jadi qanaah itu mendorong sifat-sifat yang baik ini. Jadi itu. Muketoke qanaah. Ya, karena nggak ada iri dengki dan sebagainya. Nah, iri dengki kan ya tuku TV balik korupsi. Ini gitu. Ya. Dan sebagainya, ikut juara paling nyogok, apa ya, seperti itu ya. Nah, kiat sukses memperkuat jiwa qanaah, perkuat keimanan kita, husnudon kita pada Allah, bahwa Allah telah memberikan yang terbaik kepada setiap usaha yang telah kita lakukan dalam episode perjalanan hidup kita. Ya, perkuat rasa syukur kita, perkuat ilmu wawasan kita dan kejujuran kita. Perkuat introspeksi diri kita. Oh, apa sih kurangnya, opanya kok takdirku kok masih begini misalkan. Ya, perkuat keinginan dan usaha kita untuk terus memperbaiki diri kita sebelum ajal menjemput. Titik akhirnya itu ajal menjemput. Kita harus semangat terus. Kapan ajal menjemput, ya itulah sudah finish, selesai. Cara ujian ditumpuk sudah dan tet gitu. Perkuat zikir, tadarus Quran, ibadah kita. Biasakan tahajud, berdoa dan bertawakal pasrah sama Allah. Jadi itu contoh-contohnya seperti itu. Saya kira demikian. Monggo silakan. Kalau masih ada waktu pertanyaan 5 menit, monggo silakan. Baik, demikian ya. Tadi kita udah belajar banyak mengenai qanaah, tapi barangkali jamaah di sini ada yang belum memahami atau masih ada unek-unek atau hendak bertanya. Kami persilakan untuk bertanya, mumpung ada guru kita Ustadz Juli Murtado. Tentang haji tadi loh Pak. Baik. Pripun? Tentang haji. Nggih. Oke. Monggo. Silakan dipertanyakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang menginginkan naik haji atau haji kecil umroh Pak. Ada hadis yang menyatakan bahwa ada dana atau biaya cukup kok tidak umroh, tidak haji kecil, tidak haji besar. Itu nanti tergolong hamba yang kafir atau yang Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya Pak. Lah yang saya tanyakan, apa itu hadisnya sahih, apa itu hadisnya dhaif? Terima kasih Pak. Nggih. Ada lagi? Saya jujur tidak tahu persis itu hadisnya bagaimana. Tapi logika, sebab begini ya, Islam itu ngajarin akal sehat.
Kalau orang punya cita-cita yang kuat, haji atau umroh atau apapun, Allah akan memberi kemudahan. Oh, nggak percaya, ini kisah nyata lagi. Iku sing bagian gotong-gotong apa jenenge koper ning Jakarta itu, gotong-gotong mbok yo. Ya Allah, muga-muga Allah itu sekali-sekali ini kopernya saya dalam artian pengen haji gitu, Pak. Lalu ada undian untuk hadiah haji. Ada beberapa BUMN itu begitu. Termasuk kakak saya, Mbak Okti yang Surabaya itu di Telkom. Itu dapat hadiah, Pak. Nabung belum kelar, dapat hadiah suami istri, Pak, haji, Pak. Turah wis komplit, Pak. Jadi ya dia dapat uang juga untuk itu ya. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata ya. Itu yang ngono. Dapat undian, Pak, haji sak bojone. Lah kan dia gajinya nggak cukup toh, Pak. Tapi Allah ngasih jalan keluar. Allah kok dilawan. Allah itu kun fayakun, lewat manapun bisa. Jadi artinya gitu. Nah, kalau orang sudah berlebih, karena haji itu sifatnya wajib walaupun setahun, maka itu namanya dia itu tidak mensyukuri, kufur nikmat jelas ya toh. Terus kemudian tidak taat terhadap kewajibannya. Nek nggak taat itu ya dia mendapatkan dosa. Tapi apakah dia disebut kafir atau tidak? Nek menurut saya nggak kesana arahnya, tapi dia harus dikasih rezeki oleh Allah. Banyak sekali kasus terjadi, sugih kasus sebagainya, walasan tok sibuk. Begitu dia kena KPK, entek duitnya gak sido haji. Oh saiki aku wis gak ono duitnya gak iso haji. Lho biyen ono kesempatan. Makanya di tempat yang itu syukuri dan cepat begitu aja. Kalau menurut saya, sebab kewajiban itu jangan ditunda-tunda. Begitu, sak mampune kita umroh ya wis monggo. Jadi maksud saya begitu. Ya Bu ya. Jadi kita nggak usah bicara kafir atau apa. Nah, hadis itu saya nggak tahu. Aku mendingan nggak tahu daripada aku ngomong pura-pura tahu. Nggak itu, karena itu hukum ya. Bohong nanti kita ini. Ya. Tapi kan Ibu sudah tahu ya maksudnya tadi itu ya. Ya jelas dia itu melanggar kewajiban. Jadi orang nggak sholat ya melanggar kewajiban nggak sholat. Itu hukumnya dosa. Ya. Dan belum tentu hidup ini kayak korun ya, wis nggak karu-karuan ditenggelamkan entek-entekan kabeh sak korone. Jadi seperti itu dalam waktu yang tidak semalam tok lah amblas. Gudang-gudang entek kabeh sengaja disedot bumi. Satu wilayah itu entek kabeh kesedot bumi kabeh, lucu itu. Itu loh Pak, ya kan biasanya yang cuma gudang itu tok, gudang enggak Pak, koyo ono sing nyedot, wut ini memang dintekne mbek Allah dilawan. Ada lagi? Monggo. Cukup? Sudah jam 5. Nggih, monggo silakan. Cukup ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Ilmunya sangat berharga. Semoga juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga apa yang kita timba ilmu di sini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita nanti. Amin ya robbal alamin. Yeah. Baik pemirsa, qanaah bukan berarti pasrah tanpa berbuat apapun. Qanaah bukan berarti tidak ikhtiar sungguh-sungguh, tetapi qanaah itu berjuang dengan maksimal, kemudian tawakal dengan hasilnya. Imam Syafi'i berkata, aku lihat qanaah adalah puncak kekayaan, maka kupegang teguh sifat ini. Maka aku merasa kaya meski tanpa harta, dan aku berjalan di antara manusia bagaikan seorang raja. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Burtado. Saksikan terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.